Demi Bapak Ibu semua, saya sampai rela ya, kadang panas-panasan, kadang hujan-hujanan, kadang bawa koper. Karena gue bakal bikin komparasi antara XL7 yang Zeta dengan yang Alpha. Karena bedanya cuma 30 ribuan per hari kalau bagi yang mau kredit ya. Kira-kira mana yang paling worth it? Kalau beda harga sih aslinya sekitar 30 jutaan. Gue bakal bikin komparasi mana yang paling worth it, tonton sampai habis. Ternyata XL7 ini masuk dalam mobil paling laris ya. Di bulan Mei terakhir dia tuh urutan 3 besar lah ya, 3 besar. Sedangkan di tahun 2023 dia masuk kategori mobil paling laris, 20 mobil paling laris di Indonesia Januari sampai Desember 2023. Dan kedua mobil ini tuh beda harga sekitar 30 jutaan, atau kalau misalnya di cicilan tuh paling beda sekitar 30 ribuan per hari ya. Terima kasih saya ucapin buat Suzuki SBT Pulau Gadung yang sudah dikasih pinjam mobilnya buat kita review. Tapi sebelum kita review, penasaran nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Adi, salah Suzuki Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi kilometer 19, Rawat-Rate Pulau Gadung. Lebih tepatnya patokannya di seberang Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kita ada servis, spare part, dan body repaint. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki mobil Suzuki, boleh save nomor saya, nanti saya bantu untuk bookingkan. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang belum memiliki mobil Suzuki, ini waktu yang tepat karena Suzuki lagi banyak promo. Di samping saya ini ada Suzuki Espresso, city car terlaris di Indonesia. Bisa dimiliki dengan DP mulai dari 15 juta atau angsuran mulai dari 100 ribuan per hari. Nah, ada juga Grand Vitara SUV compact dari Suzuki, udah hybrid, bisa dimiliki dengan DP mulai dari 50 jutaan atau angsuran 6 jutaan. Mobil keluarga terlaris dari Suzuki, ada XL7 Alpha yang sedang kami komparasi. Bisa dimiliki dengan DP mulai dari 20 jutaan atau angsuran 6 juta. Dan untuk yang Jetta tipe terendah, bisa dimiliki dengan DP 15 juta atau angsuran 5 jutaan. Ada juga promo lainnya seperti DP mulai dari 10%, bunga mulai dari 0%, dan tenor sampai 8 tahun. Nah, kami juga bisa menerima tukar tambah dengan brand selain Suzuki dengan harga terbaik. Kami juga menyediakan test drive. Bapak Ibu bisa langsung mampir ke showroom kami, atau misalkan Bapak Ibu tidak sempat untuk datang ke showroom kami, saya yang datang ke kantor atau rumah Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi saya di nomor 0857 9826 3772. Nah, untuk Bapak Ibu bisa janjian dengan saya langsung, Adi, di Suzuki Pulau Gadung. Terima kasih. Ya nggak perlu saya sebutin juga, kalian pasti tahu ini pastinya punya Alpha, ini punya yang Zeta ya. Ya, XL7 yang Alpha ini pada saat kita pencet unlock tuh, dia tuh ada namanya Guide Me Light. Jadi kayak misalnya kita parkir tempat jauh ya, mobilku di mana sih? Ini buat nerangin jalan kayak gitu loh ya kan. Terus pada saat kita pencet lock, dia otomatis akan mati sendiri juga gitu loh buat nerangin jalan. Tentunya sudah dilengkapi dengan smart entry, kiri kanan dan belakang. Dan bahkan untuk yang fungsi bagasinya itu kalau pada saat dibuka, kita langsung praktekin aja nih. Kita langsung praktekin. Ini kan posisi terkunci. Saya buka dari sini. Ya kan? Ini keempat pintu lainnya masih terkunci guys. Ya kan? Ini lebih safety. Nah, yang unik, XL7 yang Zeta ini ada fitur unik juga nih. Pada saat ini kan masih terkunci ya guys. Ini terkunci, ya kan? Pada saat saya pencet unlock di sini nih. Ini kan ngebuka ya. Kita tes nih. Ini masih terkunci. Oke. Sekarang saya tes yang sebelah kanan sini. Masih terkunci. Jadi sama-sama relatif lebih aman. Jadi ini mirip juga sama R3 yang Cruise yang barusan saya review juga. Beda harga sekitar 30 jutaan. Sama-sama aman juga. Dari tampak depan memang serupa tapi nggak sama. Tapi kalian harus kenal dulu warnanya, ini warna ivory, ini warna mahma grey. Tapi ini jadi warna hero color ya. Dan ini yang two tone color, jadi atapnya hitam ya.
Jadi dari desain kap mesin sama persis, perlampuan sama, bedanya adalah lampunya yang ini sudah otomatis, ini masih belum otomatis tapi sudah LED juga. Tapi kayak lampu sen, fog lamp dia memang masih halogen biasa, beda lagi di grill. Nah, kalau yang si Zeta di sini grillnya itu chrome, ya kan? Signature wingnya ini chrome juga. Nah, sedangkan kalau si XL7 yang Alpha dia black glossy kayak gitu. Lah, lagi-lagi kayak misalkan desain bumper depan semuanya sama nggak sih? Saya bilang sih sama ya. Jadi sama-sama ganteng. Padahal harga bedanya cukup lumayan jauh. Layout dalamnya satu-satunya membedakan cuman sini aja nih, dapat peredam mesin yang si XL7 yang Alpha. Yang Zeta-nya dia belum ada, belum dicat juga. Jadi kode mesin dipakai sama K15B dengan tenaga 104,7 PS, torsinya sekitar 138 Nm ya. Cukup nggak sih mas dipakai bodi perkotaan, di pegunungan segala macam, cukup-cukup aja sih. Apalagi dia maticnya juga masih konvensional, jadi cenderung kuat-kuat nanjak aja. Head intake-nya setinggi apa? Setinggi ini ya. Terus kayak rem ABS, ABD dia sudah ada. Cuma bedanya kalau yang Zeta ini belum ada hill assist control, itu belum ada. Yang ini lebih lengkap. Tapi balik lagi, misalkan mau pilih mobil ini sesuai dengan kebutuhan sih. Kalau dimensi sesama ya, 4450 panjangnya, wheelbase-nya 2740. Bedanya kita runut ya, tapi keduanya sama-sama memiliki ada emblem VVT. Sama ini nih signature banget, ini ciri khas banget. Rata-rata mobil Suzuki kayaknya ada beberapa yang ada kayak gini nih cakepnya. Ini bahan dop kayak gini. Velgnya ukurannya sama, ring 16. Bedanya kalau yang si Alpha itu dia warnanya tuh black ya kan, full black, tapi meskipun warnanya kayak agak grey. Sedangkan kalau yang si Zeta itu dia warnanya matching silver sama hitam ya, agak grey juga sih. Profilnya sama persis di 195 60, ringnya 16 ya. Remnya cakram yang depan, yang belakang masih tromol. Nah, ABS dia sudah ada semua. Set cladding sama persis, termasuk di bagian bawah side skirt ya kan, side skirtnya hampir sama persis, sama persis, beda lagi tuh paling di handle. Yang Zeta ini sewarna body, terus spionnya juga sewarna body, tetap ada lampu sen, roof rail juga beneran ada, ini kokoh, antenanya dia short pole di bagian depan, ini warna-warna dop kayak gini ya. Nah kalau Alpha dia two tone, ini spionnya atasnya juga sudah dapat talang air, handle-nya smart entry juga, sudah dilapis chrome juga, talang air sama persis ya. Jadi dari tampak samping sini nggak terlalu beda banyak sih. Dari tampak belakang beda paling kelihatan di sini ya, di spoiler ya kan. Ini tuh warnanya dua warna sih, jadi silver hitam ya kan, high mount fog lamp, defogger. Terus ini tetap ada warna hitam ya kan, hitam, ada garnish chrome. Per lampunya ini LED nyala nih, sedangkan kalau yang di Zeta itu nyala cuma segini doang nih. Di sebelah sini emblem XL7 Alpha, sebelah kanan hybrid. Ini ada kamera yang dashcam sama kamera mundur nih guys ya. Karena ini dapat e-mirror. Di sini ada signature wing kayak gini lagi ya, warna chrome. Dan di bagian bawah sini ada parking sensor, dan ini desain bumpernya warna dop silver. Ban serepnya dia ada di bawah dan sudah full size dengan keempat ban lainnya. Sekaligus kita buka bagasi. Saya sudah bawa kopernya kan. Teman-teman tuh juga harus lihat seberapa luasnya. Tuh, cukup gede. Koper ini sekitar 23 inch. Ini masih bisa buat duduk penumpang. Kalau misalkan masih butuh bagasi lagi, tinggal didorong ke depan. Tuh, rata lantai. Nggak rata-rata banget, tapi rapi banget ya. Di sini kalau misalnya butuh bagasi, ya ada tempat penyimpanan tertutup. Kalau Zeta di sini lebih polos. High mount lamp tetap ada, defogger nggak ada. Ini sama persis kan, sama persis, paling kayak emblem nggak ada, dan nyala lampunya cuma sebelah sini aja. Belum ada kamera mundur, parking sensor ada, dan desain bumpernya sama persis ya. Nah, jadi kalau dari kapasitas bagasi dan segala macam sama persis, termasuk tempat simpan bagasi tertutup, dongkrak letaknya ada sebelah sini. Nah, pas masuk sini ini sudah mulai beda banget ya. Di sini sudah ada head adjuster ya kan, tentunya buat duduk lebih nyaman. Mungkin orang yang
kayak pendek kayak saya ini cukup ngebantu ya kan. Terus beda lagi di mana? Kayak misalkan di door trim sih sama persis ya. Door trim palingan beda di sini guys. Jadi ini sudah ada retractable-nya. Terus di sini ada untuk matiin traction control ya kan. Si Zeta itu belum ada ya guys. Ini sudah ada dan ini sudah ada idling stop karena dia sudah ada baterai atau mesin. Ini udah hybrid lah istilah. Baterainya sekitar 10 ampere. Nah, di setir sudah ada cruise control dan ini sudah kulit dan di bagian bawahnya tuh sudah T-shape dan meter clusternya juga beda. Di sini ada aksen-aksen warna biru ya kan kayak gini. Terus di sini juga beda lagi. Cup holdernya tuh ada blower AC-nya jadi kalian kalau misalnya taruh minuman yang kopi atau apa dingin di sini tetap dingin gitu loh. Di sini sama persis ya kan. Per ASEAN dia juga sama. Beda lagi di mana? Di sini juga beda nih ya. Sudah ada konsol meskipun kecil jadi buat sandaran tangan juga cukup nyaman. Yang agak lumayan cukup signifikan di sini guys. Jadi sudah ada namanya Smart Touch e-mirror ya. Jadi sudah ada dashcam. Jadi kalian nggak perlu pasang sendiri. Ini sudah garansi dari pabrikan juga sih. Di sini ini cukup ngebantu banget. Kalau misalnya beli berapa? Ini sekitar 3 jutaan. Saya juga punya yang versi aftermarket gitu loh. Head unit sama persis. Terus di sini sun visor-nya sama persis sih. Sayangnya di sini tidak dikasih kaca, tapi buat para cewek-cewek butuh ya. Butuh banget. Ya mungkin kalian kalau ngaca bisa dari sebelah sini atau di sini. Ini masih bisa buat ngaca sih guys. Ya selebihnya so far sama. Yang beda di sini mungkin paling kelihatan banget adalah semisal seperti ada head adjuster. Nah di XL7 yang Zeta ini dia belum ada head adjuster. Setirnya ini masih uritan, dia belum kulit. Tombol-tombol nggak ada ya, ini cuma tombol volume aja, Bluetooth, perlampuan masih manual, dan tentunya kuncinya masih kayak gini guys, masih kayak gini. Jadi nggak sepraktis yang punya si XL7 yang Alpha. Di sebelah kanan sini ada manual leveling untuk lampu, matiin traction controlnya. Tapi di sini dia tetap ada kayak wooden panel kayak gini. Ini ada aksen-aksen silver ya kan. Dia sebenarnya belum retractable ya, dia masih manual tapi kayak sudah elektrik sudah gitu kan. Dan di sebelah sini ini head unitnya itu sama persis dengan punya Alpha, udah bisa cargilling atau mirroring ya. Speakernya itu dia cuma ada 4 speaker, dia belum ada tweeter tambahan. Tapi untuk per AC-nya dia cukup lengkap guys. Jadi kayak mode AC-nya tuh mau atas bawah, defogger depan dia cukup lengkap. Nah di sebelah sini cup holdernya dia belum ada untuk blower AC. Tapi kayak power outlet, USB, rem tangan, ya kan, masih sama persis. Bedanya di sini tidak ada kayak konsol kecil seperti yang punya si XL7 yang Alpha sih. Tapi kayak jok itu masih sama persis sih, gitu. Dan spion dalam masih seperti ini. Nah ini sun visor-nya nggak ada kaca, yang sebelah kiri ada kaca. Jadi Mas Teguh kalau misalkan mobil ini buat harian, misalkan buat antar jemput anak, atau buat rental, atau buat pulang kampung, cukup nggak Mas Teguh? Cukup. Tapi misalkan kalian kalau misalkan mau nambah, yang tadi saya ngobrol sama Mas Adi, cicilannya tuh paling beda sekitar 30 ribuan per hari. Ya mungkin sebulan 800 sampai 1 juta aja. Nah teman-teman nanti kalau misalnya mau nanya langsung bisa sama Mas Adi aja. Tapi saya bilang mobil ini udah cukup mewah, cukup sih. Apalagi tampilan dashboardnya sudah cakep kayak gini sih. AC penting banget buat saya pribadi. Sama persis ya, wheelbase-nya 2740 baik Zeta maupun Alpha sama persis. Mulai beda di mana seatbelt pocketnya ada 2 nih, ya kan. Power outlet-nya di sini karena ini ada nih konsol kecil, ya kan. Terus di sebelah sini sama persis rupanya guys. Saya pikir ya kan, saya pikir tuh tadinya beda dengan si Zeta, ternyata sama persis. Di sini tetap ada handle chrome kayak gini. Agak sayang ya, mungkin kalau di sini dibikin itu akan lebih bagus lagi, tapi mungkin balik lagi sesuai dengan budget sih. Dan di sini tetap ada cup holder, terus di sini juga tetap ada armrest, tidak ada kayak cup holdernya, tapi untuk Isofix ada kiri kanan, headrestnya cuma ada 2, blower AC tentunya ada, dan di sini ada hand grip sistem retract ya. Jadi baik Zeta maupun Alpha memang terlihat hampir nggak banyak kecuali fitur-fitur yang rada canggih tadi. Jadi baik jok dia tidak mengurangi, dan mungkin kalau bagi teman-teman yang bilang wah ini mau masuk ke baris ketiganya agak susah dan segala macam ya. Again, jadi ngebikin dia tidak mau mengorbankan untuk kenyamanan duduk di baris keduanya sih. Dan duduk di baris ketiga saya bilang jauh lebih nyaman, nggak jauh banget sih, tapi cukup nyaman lah dibandingin mobilku sih.
Jadi apalagi kalau baris ketiganya dilipat rata kayak gini. Dan kalau lagi misalkan teman-teman bilang, aduh FWD nggak kuat lagi dan segala macam, teman-teman yang sudah pakai XL7 boleh dong sharing-sharing di komen kuat nanjak apa enggak dan segala macam. Sejauh ini saya belum pernah dengar XL7 nggak kuat nanjak sih. Gimana nih menurut Mas Teguh nih? Ya, beda harga. Berarti beda harganya adalah ini 270 ya, Mas? Ya. 270 ini versi tipe Zeta. Tipe paling rendah. Tipe paling rendah Matic-nya. Ya. Ada lagi tipe Beta. Tipe Beta pertengahan ada. Nah, ini tipe Alpha. Ini harganya ini 310 ya. 310 200. Dia two-tone, ini warnanya ivory. Nah, kalau ini warnanya namanya Grey. Mahma Grey ya. Balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman ya, dengan beda harga sekitar 30 juta. Saya simpulin sekali lagi ya. Looks dari tampak depan memang sekilas mirip ya Mas ya? Mirip. Berarti bedanya tuh di hybrid ya Mas? Ya, ini hybrid. sudah hybrid. Velgnya beda tipis tapi sama-sama udah ganteng juga sih. Terus kayak spion dalamnya ini sudah retractable. Ya, yang ini belum. Terus head unitnya sama persis? Tadi ini sama persis. Sama persis. Terus ada lagi yang spion tengah itu namanya? E-mirror. E-mirror ini sudah ada. Cruise control. Cruise control udah ada. Oh, lebih nyaman ya? Lebih nyaman. Dan ini sudah dilengkapi dengan smart entry. Jadi teman-teman tuh Bapak Ibu semua ya, tinggal kunci kantongin untuk buka tutup pintu, tinggal pencet tombol gini aja dan lebih safety ya Mas ya. Ternyata Lebih di bagasi belakang pada saat dibuka, ini keempat pintu lainnya masih terkunci. Nah, ini belum ada fitur itu. Jadi, tapi kalau misalnya buat antar jemput anak sekolah ini cukup. Cukup sih. Nah, kalau kita ngomong-ngomong ini Mas, tentunya nggak semua orang kan pada beli cash kan? Betul. Mungkin orang mau cicilan. Kalau cicilan Ya. kita ngomong, DP-nya berapa sih Mas kalau si Zeta? Untuk DP yang Zeta itu DP mulai dari 15 juta Mas. 15. Kalau si Alpha? Si Alpha ini DP mulai 20 jutaan. Nah, kalau cicilan si Zeta nih berapa cicilan? Mulai dari 5 juta. 5 juta, sedangkan yang si Alpha 6 jutaan. masih bisa kurang nggak Mas cicilannya? Kalau- Bisa nggak sih kayak misalkan cicilannya Zeta 5 juta tapi dapat ini? Bisa nggak sih? Kalau untuk cicilan nanti bisa inilah, japri aja lah. Nah, langsung japri aja. Japri aja. Atau Bapak Ibu semua nanti bisa langsung berkunjung ke Suzuki SBT Pulau Gadung. Patokannya ini Terminal Pulau Gadung ya Mas? Terminal Pulau Gadung. Maju dikit. Nah, ini Mas Adi, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang misalkan mobil lamanya brand lain, Iya, iya. mau tukar tambah, Kalau bisa? tukar tambah bisa. Di kita ada auto value. Kalau atau value itu kayak Trade in resmi trade Suzuki-nya. resminya ya? Ya. Kalau misalkan mobilnya tuh brand lain bisa ya berarti? Bisa. Kalau misalkan dia masih ada cicilan, masih bisa nggak sih sebenarnya? Masih bisa. Masih bisa ya, dibantu ya. Nah gini Mas Teguh, enaknya di auto value ini, trade in ini mobil lamanya masih bisa dipakai sebelum mobil baru turun. Oke, jadi berarti nggak kehilangan kaki ya Bapak Ibu ya, Oh. takutnya dia kepake buat antar jemput Ya. anak sekolah atau Betul, buat betul. ngirit loh. Jadi setidaknya paling cepat berapa lama sih Mas kalau kredit? 1 minggu. Seminggu. Jadi setidaknya kalian tuh bisa irit seminggu, sedangkan kalau kalian rental seminggu, kalau sehari GoPay udah 3 juta lebih ya, lebih Lumayan, irit ya. Wah. Enaknya gitu sih kalau misalkan trade in langsung di Suzuki. Suzuki lebih enak ya. Ya, plus minus kalau misalnya ada yang ngomong harganya bersaing nggak Mas? Harga bersaing. Bersaing ya. Terus kalau misalkan masih ragu juga mau trade, ini test drive ya? Mau test drive ada apa aja Mas unitnya Mas? Nah untuk test drive Mas Teguh, di sini lengkap. Enggak apa ya? Lengkap. Ada XL, R3 dan lain-lain lah. Nah kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa datang ke showroom, nanti Adi yang datang ke rumah atau kantor. Oh, jadi jemput bola ya. Jemput bola. Jadi ini sebenarnya salah satu dealer Suzuki terbesar bukan di Jakarta ya, di Indonesia Mas ya. Nasional. Senasional ya, jadi kan ada bengkel, terus ada body paint. Jadi mungkin simpan aja nomornya Mas Adi kalau misalkan mau servis, mau booking atau mau klaim asuransi bisa menerima komplain ya. Nanti bisa dibantu. Pasti dibantu sama Mas Adi ya. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel saya atau jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Adi ya. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih buat Suzuki SBT Pulau Gadung sudah dikasih pinjem mobilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.